Ya, standing banner atau X banner, Y banner, roll banner. Semuanya bisa dipindahkan kemana-mana atau portable. Ukurannya 60 kali 160. Ini hanya dibuat dengan Canva. Tidak perlu menggunakan Photoshop, tidak perlu menggunakan Adobe Illustrator, dan tidak perlu menggunakan CorelDRAW atau software-software sejenis yang menjadi favorit para desainer. Cukup dengan Canva. Walaupun Canva diragukan kualitas cetaknya bagus apa enggak. Kalau menggunakan akun free yang tanpa berlangganan, ya fasilitas menu-menunya, fitur-fiturnya memang terbatas, termasuk aset-aset yang ada yang dikhususkan untuk berlangganan dan ada juga yang gratisan. Tentunya untuk gratisan ada banyak keterbatasan. Nah, di sini saya hanya menggunakan akun gratisan ya, karena saya tidak sepenuhnya menggunakan Canva. Terus terang aja, sebab ada pertimbangan yang perlu saya amati. Tetapi Canva terus terang cukup membantu karena mempercepat ya koleksi-koleksi elemen desain seperti misalnya bulatan-bulatan ini atau kayak seperti ini, itu bisa disimpan oleh Canva, dikoleksi, dan kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Jadi banyak kelebihan Canva ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan membuat desain seperti ini yang dibuat dadakan, seperti tahu bulat digoreng dadakan. Nah, ini dia. Jadi buatnya dari menjelang siang, desain tak udah jadi, kemudian ekspor ke PDF. Jadi saya mengekspornya cetak khusus untuk dalam bentuk file type-nya itu PDF. Kemudian saya bawa ke percetakan, kasih filenya, lalu sorenya saya ambil, jadi besok udah dipakai. Nah, udah udah bisa jualan. Sate lontong bumbu kacang, enak memang ya. Nah, oke, sekarang saya masuk Canva versi desktop. Kalau versi HP silahkan menyesuaikan. Jadi versi desktop ini lebih leluasa. Setelah diinstal, sebenarnya kita bisa memilih template ya. Di sini template, misalnya apa, standing banner. Ini banyak sekali. Misalnya apa, standing banner minuman, atau bisa langsung juga X banner. Ini X banner yang paling murah ya. Nah, ini dia X banner 60 kali 160. Oh, sudah ada ya. Bisa juga ditulis X banner portrait portrait vertikal ya. Tadi ada ya. Ketika kita menuliskan kata kunci di kolom pencarian ini, X banner vertikal, dia akan muncul juga ya. Oh enggak ya. Jadi X banner, nah itu disarankan berarti fix ini ya, 60 kali 160. Standing banner yang kebanyakan dicetak di percetakan yang ada di sini, di tempat dekat saya di Jakarta Timur, itu rata-rata 60 kali 160. Nah, jadi kita bisa memilih di sini berbagai template yang sudah disediakan oleh Canva. Apakah itu yang sederhana ataupun yang lebih elegan ya. Tetapi di sini ada yang berbayar pro dan ada yang gratisan. Kalau saya akunnya gratisan karena belum terlalu full menggunakan Canva. Oke, sekarang saya ingin mempertunjukkan
membuat dari awal desain ini. Ya, desain ini kemudian sampai selesai. Oke, nah masuk ke Canva, saya masuk ke ukuran khusus. Jadi saya ingin membuat yang area kosong dulu. Nah, ukurannya kan 60, tinggal kita rubah ini ya, rubah dulu sentimeter ya. Jadi bedakan pixel, inci, mili, dan sentimeter. Saya pilih sentimeter. Jadi khusus untuk membuat extending banner ini, ukurannya 60 kali 160. Oke, sentimeter. Langsung buat desain baru, klik. Maka Canva akan menyediakan kanvas untuk kita desain. Jadi kita bisa melihat suatu desain yang kita inginkan, kemudian bisa kita tiru dengan sedikit modifikasi. Jadi seperti ini misalnya, saya ingin membuat ulang ya. Di sini ada ornamen elemen desain, titik-titik yang bergradasi ini, titik 3, kemudian bulatan, ya tidak banyak sih. Terus ada frame foto ya. Jadi ada, bisa di Photoshop bisa dibuat atau di Illustrator juga bisa, dengan menyediakan foto sate lontong ini. Oke, ini sudah. Saya harus lihat dulu di sini backgroundnya warna hitam ya, maka saya harus rubahnya menjadi hitam. Jadi saya klik kanvas ini, kemudian pilih warna yang ada di sini, kemudian terbuka, tinggal saya pilih hitam, terang jadi hitam. Nah, oke. Setelah itu yang saya inginkan adalah titik ini ya. Oke, saya masuk lagi di Canva. Saya masuk ke elemen. Elemen di sini saya harus menuliskan titik misalnya ya. Kalau nggak ada yang cocok, berarti kita harus rubah. Biasanya ada sih, atau titik gradasi. Jadi kata kunci di sini, oh ternyata bukan ya, yang terpenting. Berarti kemarin ini apa nih? Saya udah, ini dia comic Halton dot. Ya, karena saya sudah jadi pentingnya mengetahui apa nama elemen tersebut untuk dimasukin ke dalam desain ini. Comic Halton dot ya, dot berarti bahasa Inggris lebih cepat ya mungkin ya. Tetapi bahasa Indonesia kadang kita dicari juga. Nah, oke lah. Jadi itu semua kata kunci ya, dari pencarian di elemen desain ini, kata kunci yang sangat berperan penting juga ya. Wah, jadi meskipun dimudahkan, tetapi kata kunci itu bagaimana benar-benar presisi yang kita inginkan ya. Nah, di sini karena saya sudah pernah mendapatkannya, maka dia masih ada, masih terekam di sini ya. Beberapa yang telah saya gunakan sudah terangkum di sini. Nah, saya pilih knitting. Nah, ini dasarnya dia warna hitam ya. Jadi klik elemennya, dasarnya yang hitam, kita ubah, klik kolom warna ini. Nah, kita ingin warna apa terserah, bisa warna yang ada di bawah ini. Kalau warna yang ada di sini, warna yang khusus yang berlangganan. Ingat ya, berlangganan, bukan gratisan. Oke, di sini kalau saya memilih putih, maka dia akan jadi putih ya. Kalau saya memilih biru, jadi biru. Kuning jadi kuning. Nah, karena di desain ini warna kuning, kita samakan aja ya, warna kuning ya. Kuningnya kita bisa ubah kuning yang lebih tajam ya. Misalnya ini kita geser ya. Kita akan berubah tuh. Bahkan kita bisa memasukkan kode warna. Ketika ada warna yang ingin presisi di manapun disodorkan,
supaya tidak berubah-berubah, karena jenis warna, misalnya warna kuning ini ada gradasinya, dari kuning yang seperti ini sampai kuning yang lebih tajam, lebih padat, itu kuning, jadi gradasi ya. Sama dengan warna lain, misalnya biru yang tidak terlalu biru sampai ke sangat biru sekali ya. Nah, oke. Sekarang saya mau menggunakan warna kuning. Jadi untuk lebih tepatnya itu menggunakan kode warna yang ada di sini. Kode warna inilah yang menentukan warna itu sama dengan warna yang lain yang kita share ke tim. Misalnya kita punya tim desain ya. Oke. Sekarang saya menggunakan warna ini ya. Kodenya seperti ini. FDDD-COO. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat di sini kan agak gede. Nah, tinggal ditarik aja. Ujung titik ini tarik. Nah. Jadi bisa begini, atau bisa begini, terserah ya. Jadi di sini kita hanya butuh keluasan. Kemudian titik ini ternyata dipakai 1, 2, 3 ya, 3 tempat. Nah, saya tinggal jadi setelah memilih ini akan muncul tambahan menu ini, maka saya tinggal mengklik duplicate. Nah, dia akan menduplikasi. Lalu saya pindahkan di sini misalnya nih, seperti contoh gambar. Oke. Nah, dia agak ke atas sedikit. Lalu ada lagi di bawahnya nih, lihat nih di bawah ya. Nah, ini saya klik lagi, cek. Nah, ya kira-kira seginilah. Ini mungkin dikecilin lagi. Let's set. Oke. Cukup mudah ya. Oke. Nah, lalu saya ingin membuat ininya lagi, yang merah, elemen merahnya ya. Nah, itu namanya saya lupa ya, kita cari aja apa, lukisan goresan ya, goresan kuas ya. Goresan kuas. Nah, ini kan banyak nih goresan kuas. Mau jadi kita cari yang ya kira-kira cocok lah, sesuai pelajaran di sini ya. Dan ingat, lagi-lagi kalau bukan gratisan akan seperti ini. Kalau gratisan akan seperti ini. Tetapi kalau berlangganan ini akan hilang semua. Kita bebas memilih, itulah kelebihannya. Dan itulah cerdasnya pembuat kampanye ini. Makanya jadi orang terkaya ya. Ide itu benar-benar bikin kaya. Oke, kira-kira saya pilih yang ada seperti ini ya. Maka saya ambil, mungkin ini cocok. Nah, ini dia. Ini kan warna putih lagi. Sementara di sini warna merah ya. Tentu aja kita ubah menjadi warna merah. Lagi-lagi kalau ingin mengubah warnanya, tinggal klik aja elemen objeknya ini, kemudian klik ini warna, kemudian ambil warna yang sesuai. Kalau tidak ada warna di sini atau terlalu pudar warna di sini, maka kita pilih warna yang ada di sini. Nah, ini paling merah, paling ujung ini warna yang paling merahnya sangat merah berani. Iya. Oke. Nah, kemudian seperti biasa tinggal tarik gini. Nah, tarik aja. Tarik. Oke. Mudah kan? Coba kalau dibuat di Adobe Illustrator atau Corel, ya lumayan kan? Misalnya pakai pen tool, ya meskipun bisa cepat bagi yang ahli, tapi untuk pemula kan tidak mungkin buatnya secepat ini. Oke. Habis itu selesai ya. Nah, sekarang kita masuk kita tambah lagi nih bulatan ini ya, atau kita ke teks aja dulu ya. Nah, special menu ini teksnya biasa ya. Nah, ini yang di bawah ini slide-nya ini bisa untuk memperbesar, memperkecil ya. Semakin ke sana, ke kanan semakin besar. Kalau semakin ke sini pas mentok, ya udah segini dia.
Nah, sekarang masuk ke teks. Nah, klik. Oke, teksnya saya tinggal klik teksnya. Kita bisa mengambil tambahkan judul. Jadi di sini sudah disusun secara rapi ya. Bisa untuk yang judul atau besar menggunakan ini tambahan judul, kemudian subjudul, lalu teks yang kecil-kecil itu atau sedikit. Di sini juga ada template teks yang sudah disediakan, dan tentu saja ada yang berbayar atau berlangganan dan ada yang gratisan. Oke, sekarang saya buat judul tag spesial menu. Jadi ketika sudah diklik, tinggal langsung tulis spesial, sepertinya huruf kapital semua ya. Tinggal misalnya kita sudah terlanjur nih spesial menu. Oh, saya ingin menjadikan semua huruf kapital. Nah, tinggal diklik aja, kemudian pilih tanda titik 3 di ujung kanan ini, kemudian pilih huruf ini, huruf besar. Nah, dia akan berubah semua menjadi huruf besar ya, kapital maksudnya. Tinggal kita bisa memperbesar atau memperkecil, terserah, tinggal tarik titik-titiknya. Oke. Nah, saya tarik lagi ke atas nih, spesial menu. Nah, ini kan sesuaikan aja, kalau kurang kelihatan tarik aja. Atau ini bisa dibuat efek ya. Untuk mengubah fontnya seperti biasa kita ke ini, pemilihan font. Di sini ada banyak sekali, baik yang gratisan maupun yang berlangganan. Kita bisa memilih berbagai jenis font. Di sini sudah dikategorikan ya, mau yang bentuknya seperti ini, bold, full, sans serif. Langsung begitu diklik dia langsung menyediakan ya model-modelnya nih, misalnya ini. Nah, itu kan agak kotak gitu ya. Jadi semua font-font ini punya karakter tersendiri. Bahkan ada satu bidang desain khusus hanya untuk font. Nah, contohnya saya pakai ini aja ya, rustic printed. Karena pokoknya nggak ada mahkotanya, berarti enak tuh kita gunakan. Oke, ya. Pokoknya menu font di sini sangat banyak, terserah kalian, kita bisa memilih ya. Nah, oke, habis spesial menu, saya ingin membuat teks lagi di sini. Sate lontong, bumbu kacang. Nah, ini menu apa? Saya pakai ini aja ya. Sate lontong, bumbu kacang. Ini kan menu apa itu jenis fontnya, saya harus merubah ke yang agak tulisan tangan gitu ya, mungkin brush ya, model brush gitu. Di sini banyak nih pilihan, luminous brush atau brush ini. Nah, jadi untuk mengetahui jenis font apa itu kita bisa mencarinya di pencarian dengan cara yang nanti mungkin disampaikan. Tetapi untuk sementara saya ingin mengetahui jenis font apa yang saya gunakan ini. Nah, saya tinggal mengkliknya aja nih, otomatis dia tertulis sini regular brush. Nah, regular brush ya. Nah, kalau ingin menyamakan tinggal saya ketik aja di sini fontnya regular brush. Ada nggak? Nah, sepertinya ya ada ya. Ya, pokoknya jenis font ini terserah kita mau menyesuaikan seperti apa. Jadi pemilihan font juga punya teknik khusus ya, artinya tidak sembarangan memilih jenis font sesuai tema desain yang kita buat.
Kalau misalnya untuk makanan seperti ini, kemudian kita memilih font yang horor, tentu saja tidak matching ya. Misalnya nih horor ya, adakah font horor atau font apa ya? Ya pokoknya yang tidak sesuai ya. Jadi kalau makanan ya kita gunakan yang kenyal-kenyal mungkin, atau seperti ini boleh ya. Oke. Nah ini tinggal ditarik lagi, perbesar. Lihat nih, jarak antara ini kan ada dua cara, bisa dengan memisahkan teksnya ini atau masuk ke ini jarak ya. Jadi kita memberikan jarak nih. Kalau ini jarak baris, tarik ke bawah, kalau ke sana tambah ke bawah ya, terlalu jauh. Kalau terlalu jauh saling merindukan ya, makanya didekatkan. Nah ini dia, dekat. Nah kalau mentok ini dia terlalu dempet susah ini ya dibaca. Oke, karena pembacaan hati itu penting. Allah. Oke, sekarang gini. Nah cukup segini aja ya. Wah, oke. Dan ini jarak huruf. Nah itu lebih agak gitu ya, jadi huruf-hurufnya lebih menjauh secara horizontal. Kalau tadi ini vertikal ya. Oke, saya rasa udah oke ya seperti ini. Nah ini udah ya, udah jadi. Kemudian ini dibungkus daun enak harga ekonomis ya. Kita bisa langsung begini, dibungkus dengan daun enak dan ekonomis. Jadi ini kan tebal nih, atau saya bisa geser. Kalau kita tarik, kalau saya tarik ininya, dia akan teksnya itu menyesuaikan ya. Artinya kalau kepanjangan dia akan merapat. Dan ini untuk memperkecil fontnya, tinggal klik di sini, atau bisa pilih langsung klik. Kemudian misalnya kita angkanya aja disebut, terlalu kecil kan. Nah, kita bisa tulis nih berapa nih, 100. Nah oke, dibungkus dengan enak. Sama dengan tadi, tinggal saya jaraknya di gitu ya. Nah, oke, saya kira bisa gini ya. Jadi ini mungkin jangan terlalu gede dari yang utamanya ini ya. Jadi paling yang harus dilihat pertama audiens yang ini dulu, kemudian dia baca sedikit, oh iya, kan gitu. Lalu ini bisa ditebal atau enggak ya? Nah enggak usah ya. Ini fontnya juga bisa diganti, terserah Open Sans. Kalau secara default ini Open Sans ya. Dan sebenarnya ini sudah cukup sih buat saya ya. Banyak sih, kalau mau cari-cari tinggal di explore ya. Oke, kemudian ada lagi di belakangnya nih, dibungkus apa ini yang warna kuning ya. Ini gampang kok, dia adalah kotak, tinggal dicari lagi di elemen, kemudian square atau kotak aja, misalnya kotak. Kemudian grafis, kotak persegi, ini ya persegi, maka dia akan muncul. Nah, bisa ini ya, coba kita dicoba-coba aja. Kalau kotak persegi ini, oh berarti dia nggak bisa melebar ya, kita hapus, cari. Kalau nggak cocok, kita ganti aja kotak nih. Misalnya ini ya, kalau ini bisa nggak ditarik-tarik ya. Kalau dia punya patok apa namanya di samping ini, berarti dia bisa memanjang, berarti tidak, berarti itu fleksibel. Kalau nggak fleksibel, biasanya kurang nyaman ya. Rekomendasi ajaib. Kalau nggak ada di sini, kita cari lagi yang lain. Misalnya apa nih, atau ini aja nih ya. Nah ini lumayan lah.
ya. Jadi setiap elemen yang dipilih dari sini kemudian kita ambil, ini ada yang bisa diubah warnanya, ada yang tidak. Nah, kalau saya klik ini, di sini langsung berubah nih. Saya klik, di sini ada putih, ada biru. Ini isinya, ini garis luarnya ya. Kalau saya rubah isinya harus di sini nih. Kemudian saya pilih, misalnya saya ingin warna kuning tadi kan, tinggal kuning. Nah, berubah kan? Sementara ini warna stroke. Misalnya saya ingin mengubah warna yang mencolok apa? Putih ya. Nah, ini kan putih. Nah, terus di sini kalau kita lihat baik-baik nih, dari baru kelihatan oh putihnya di sini nih. Coba kalau kita pertebal nih, pertebal ya. Ini ketebalannya bisa nih ya. Oh ya, kayak gitu modelnya. Pelan-pelan sudut melengkung kali ya. Nah, gitu aja. Putus-putus. Memang tidak terlalu tampak ya, tidak terlalu mencolok. Oke. Jadi itu aja. Apa namanya? Atribut untuk mengubahnya. Nah, kemudian kita geser nih. Nah, ini kan apa? Kalau misalnya ini ada di atas kemudian teksnya nggak kelihatan, saya tinggal misalnya nih, saya klik kanan lapisan, kemudian apa ya? Oh, dia harus mundur ya. Tunggu ya. Misalnya ini ya, kalau teks misalnya ini dia ke belakang, saya taruh ke belakang dulu ya, ini kan nggak kelihatan nih, maka saya harus pilih teksnya harus dipilih ya, kemudian klik kanan lapisan, kemudian maju paling depan. Nah, paling depan otomatis dia ke depan, sama dengan kasusnya semuanya ini. Jadi setiap elemen kalau ingin dipindahkan, jadi dia memakai sistem lapisan nih. Kalau saya klik ini, kemudian saya klik posisi, nah ini ada anunya nih, posisinya. Kalau lapisan, nah ini dia, ini ternyata letaknya ada di urutan ketiga. Jadi lapisan ini dari satu desain ini ada berlapis-lapis ya, dari paling dasar nih, lapis pertama, kemudian lapis kedua, yang ini ketiga, ini keempat, yang ini kita pilih aja, kemudian dia terseleksi ya. Teks, nah ini dia. Nah, lumayan kan, sangat dimudahkan. Oke. Nah, sekarang saya ubah dulu warna fontnya nih, soalnya warna font dari teks ini tidak cocok dengan warna kuning yang ada di belakang ini ya. Di sini warnanya apa nih? Iya benar, kuning kan? Maka saya harus ubahnya menjadi warna hitam. Nah, kelihatan kan? Kemudian tinggal saya tarik-tarik supaya dia jadi dua baris ya. Kemudian saya atur. Nah, jadi ini kalau kita geser-geser gini atau di tengahnya gini, ini kan ada garis panduan nih. Jangan sampai ini batas panduan, jangan terlalu melewati di sini ya, lebih daerah amannya inilah. Nah, ada juga ini kalau lihat ini ada garis merah X itu berarti benar-benar dia sudah center atau sudah tengah ya. Nah, saya harus membuatnya tengah ya, atau ini juga sama ya. Nah, saya geser-geser. Jadi pelan-pelan aja, pakai perasaan. Perasaan ya, untuk perasaan gimana? Oke, ini saya kecilin supaya tidak terlalu dekat dengan kapsul ini ya. Oke, udah mau jadi nih. Sekarang apanya lagi? Ini bulatannya untuk harga ya. Oke, tinggal saya cari lagi nih bulat.
bulat merah misalnya, bulat merah, oh banyak banget ya. Kita ambil saja salah satu contoh yang tentu saja gratisan. Mana dia? Sebenarnya meskipun bukan bulat merah, tinggal bulat aja, dia akan muncul tuh. Ini kan, kita bisa mengambil salah satu contoh, misalnya ini aja ya. Kita coba membedakan ya. Ini ada garis putihnya. Ini garis putihnya agak apa namanya? Melenceng sedikit ya. Oke, saya ambil dari sini. Oke, tinggal klik. Saya biasanya suka mengeksplor nih untuk mengetahui apa aja yang disediakan. Nah, sekarang saya klik aja ini, warnanya tentu saja saya ubah ya. Di sini warna merah kan? Warna merah. Di sini nggak ada stroke-nya, jadi semuanya jadi merah ya. Nah, iya benar. Oh bisa. Oke, jadi saya klik yang stroke ini garis luarnya, kemudian ini saya pilih, kemudian saya ingin jadikan putih, maka saya pilih warna putih. Terus mana dia? Nggak kelihatan. Oh, ketebalannya mungkin. Oh, cuma kotak di sini ya, berarti nggak cocok ya. Kalau gitu saya, dia membentuk kotak. Jadi setiap objek desain itu beda-beda. Ada yang bisa diubah secara bulat begini, ada enggak ya. Ada bahkan image yang tidak bisa diubah warnanya. Nah, jadi masing-masing punya karakteristik. Dan tanpa secara otomatis begitu mengklik kalau dia bisa diubah warna, dia akan muncul di sini. Kalau enggak ya nggak muncul juga. Nah, ini mungkin nggak cocok, saya hapus saja ya. Saya harus mencari yang ada putih-putih stroke-nya ya, bentuk lingkaran. Yang mana bagusnya tuh? Boleh sih pakai dua, misalnya ini warna merah, saya ubah warna merah, kemudian saya pilih lagi yang warna ini ya, itu kan otomatis dia gitu, jadi dua ya. Terus kalau saya geser ini kan cuma satu ikut, saya harus kembalikan dulu. Nah, saya harus memilih dua-duanya nih. Saya drag dari sini supaya terpilih semuanya, kemudian saya kelompokkan. Nah, kalau saya tarik semuanya ikut nih, oke? Nah, terus saya kecilin aja dikit, segini aja ya. Lalu saya tulis lagi harga ya. Di sini apa? 13.000 IDR ya, IDR. Misalnya kita menjual, saya bisa copy paste aja ini supaya menunya jenis teksnya sama ya. Ini juga seharusnya samain aja deh, terus stitch. Terus stitch printed. Nah, oke. Nah, gini kan, lebih mantap. Oke, saya ambil lagi ini, copy, duplicate, saya tarik ke bawah. Nah, saya tulis 13K, perbesar. Kemudian 13K ini saya duplicate lagi, klik dulu. Kalau misalnya agak kesulitan, kita klik di luar, kemudian klik lagi ya, kemudian duplicate sini akan naik, IDR, tulis saja IDR. Ini agak kegedean, kita kecilin aja. Nah, jadi simple banget. Oke, IDR, tinggal geser sedikit. Oke, udah mau selesai nih, udah mau cetak. Oke, lalu ada lagi ini apa? Ini
oh ini ada sulur di belakangnya, kita boleh gunakan itu tinggal masuk ke elemen. Jadi semua elemen di sini menyediakan elemen-elemen desain ya, sulur bunga misalnya. Jadi kita harus tahu namanya apa elemen desain itu, kemudian di pencarian maka dengan mudahnya dia akan muncul. Kita bisa memilih ini, saya bisa memilih ini, dan banyak lagi yang gratisan. Alhamdulillah ya, saya pilih saja yang ini. Nah, di sini dia defaultnya warna hitam, saya tinggal memilih warna putih. Nah, jadi kan misalnya ini seperti ini ya, ada gede gini. Nah, ini kan di depan, tinggal saya klik kanan lapisan, atau bisa juga langsung sini posisi, kemudian mundur, atau mundur paling belakang. Oh, dia otomatis ke paling belakang ya. Jadi tidak menutupi harga ini. Saya bisa perbesar lagi. Ya. Oke, saya rasa segini. Nah, di sini perhatikan dia agak-agak muram ya, tidak terlalu jelas. Maka saya harus, untuk membuatnya tidak terlalu jelas, saya klik objeknya, kemudian pilih transparansi ya, menu transparansi yang di atas sini. Nah, tinggal digeser nih. Kalau nol ya nggak kelihatan, dia harus naik sedikit nih ya, supaya ada oke kan, berapa persen dia nih, jadi 15 lah ya transparansinya. Oke, udah ya. Sekarang masuk ke ini, gambar sate. Nah, disinilah kita harus membuat dulu bingkai. Kita akan mencari dulu sini bingkai foto ya, frame ya, frame foto bulat spesifik. Jadi kalau spesifik itu, nah ini sebenarnya sudah ada nih. Ini ada warna apa jadi? Coba pilih ya ini ya. Ini nggak bisa dirubah ya, bisa kan? Saya ubah dulu warna kuning. Tunggu dulu ya. Salah. Gini. Saya pilih dulu ini aja ya. Frame foto. Nah, ini kan besar nih kayak gini nih. Bulatnya kan? Jadi untuk memasukkan foto kita perbesar dulu aja, atau bisa dikecilin aja dulu, terserah ya. Nah, untuk memasukkan foto kita masuk ke unggahan, atau bisa juga kita mencari di sini foto ya. Misalnya kita pilih tadi sate lontong. Nah, di sini banyak nih, tapi ingat nih, ini banyak yang berbayar. Kalau yang nggak berbayar kayak ini nih ya, saya tinggal klik nih, misalnya ini aja ya. Kalau kita punya foto sendiri bisa di unggahan ya, misalnya gini, saya punya foto sendiri, saya tinggal unggah file, kemudian saya pilih file. Misalnya saya telah memotret ya, mengambil gambar yang dari sate lontong itu, kemudian saya simpan di komputer ini, kemudian saya mengaksesnya ya, mengambilnya. Kemarin saya sudah simpan di mana ya? Kita lupa. Ya, setidaknya seperti mengupload file seperti biasa ya. Jadi tidak sulit. Filenya di mana? File. Ini dia. Misalnya ini ya, sate ini ya. Karena saya sudah upload, jadi sudah ada di sini ya. Nah, ini kalau sudah muncul tinggal klik. Nah, ingat, ini bisa diperbesar dulu supaya dia lebih mantap ya. Nah, ini tinggal tarik masuk ke dalam. Nah, otomatis dia membulatkan gambar ini. Kita ulang lagi ya, saya back dulu. Nah, ini kalau kita perkecil dulu atau bisa perbesar, terserah ya. Dia pas geser naik, geser turun ke bawah. Nah, ini
lepas, udah tinggal diperbesar di sini. Nah, mantap kan? Ingat, kalau gambarnya kurang tajam harus dipertajam dulu ya. Nah, disinilah kekurangannya kalau akun gratisan, karena fasilitas edit fotonya ini kurang maksimal. Makanya kalau ingin menggunakan yang lebih maksimal, pakai software lain ya. Jadi makanya itu salah satu kenapa tidak mesti harus tergantung sepenuhnya dengan Canva. Tetapi Canva sangat membantu, ingat tuh. Karena ingin mempercepat kerjaan. Oke, anggaplah ini sudah ya. Sekarang kan ada kuningnya di belakang. Ini tinggal ambil saja di mana tadi elemennya, bulat. Ini kan sudah ada nih bulat, mana bulat nih, bisa kita ambil, saya bisa ambil yang tadi sama ini, misalnya ini boleh, kemudian saya ubah jadi warna kuning ya. Ini juga frame, sebenarnya frame ya, tapi kurang tebal ya. Tapi ini saya ubah jadi warna kuning juga nih. Oh iya, kalau ini kuning semua ya, udah jadi kuning semua ya. Sebenarnya saya bisa pakai ini, tapi cara saya gini aja lah ya. Jadi ulang ya. Jadi saya gunakan ini, terserah, boleh gunakan yang lain ya. Misalnya ini aja lah, paling mudah ya. Langsung aja ubah jadi warna kuning. Nah, kemudian perbesar nih. Oh, ada hitamnya, tinggal pilih non, nggak apa-apa ya, contoh aja ya. Nah, ini warna kuning seperti ini, kita perbesar lagi. Nah, seperti tadi tekniknya, klik kanan atau klik posisi, kemudian pilih ke paling belakang. Nah, maka di sini menyesuaikan aja, mau yang seperti ini atau mau kayak gimana, terserah. Nah, atau bisa juga begini bagusnya, kayak memancar. Nah, ya kan, kita modifikasi sedikit dari yang sudah tercetak ini. Oke. Nah, sepertinya udah jadi kan. Jadi spesial menu bumbu kacang. Nah, ketika sudah semua selesai seperti ini, udah ini tinggal bagikan, klik bagikan. Nah, untuk dicetak ke percetakan, jangan memilih PNG, sudah pasti tidak maksimal cetaknya, bahkan bisa menjadi pecah-pecah. Disinilah bagusnya kalau menggunakan akun berbayar, bisa diekspor ke SVG. Ini format yang bisa masuk jenis vektor ya, jadi akan tajam ketika dicetak. Nah, untuk keperluan roll banner ini atau standing banner, tinggal klik aja bagikan, unduh, lalu pilih ini menjadi cetak PDF. Nah, cetak PDF ini bisa kalau memilih CMYK tentu saja sangat bagus untuk percetakan. Tetapi karena ini berbayar ya, saya nggak bisa memilihnya, maka saya pilih RGB ya, red, green, and blue. Nah, ini lumayan lah, karena saya sudah cetak kemarin ini, alhamdulillah lumayan, tidak malu-maluin ya. Oke, setelah saya pilih RGB cetak PDF, saya tinggal unduh, dia akan memproses, tunggu sampai selesai, lalu saya bisa langsung save atau kasih nama yang lain, terserah. Saya contoh aja save. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Masuk ke download ya, tadi ada, ini dia bentuk PDF, tinggal klik, udah jadi nih.
tinggal di bawah ini agak pecah sedikit karena gambarnya memang sumbernya kurang ya, tapi itulah bentuknya ya. Nah, jadi begitulah akhirnya file PDF ini yang dibawa ke percetakan akan dieksekusi sesuai ukuran yang telah kita atur sebelumnya. Jadi begitulah cara membuat stand-in burner yang bisa diterapkan juga membuat yang lain, misalnya poster atau apapun yang dicetak ya kira-kira tidak terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar mungkin misalnya baliho yang seukuran berapa puluhan meter gitu, wah itu beda lagi. Kalau Canva harus yang profesional, yang berbayar. Kalau nggak mau berbayar pakai Photoshop atau Adobe Illustrator ya. Oke, saya kira